Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Pujana, NPM 2321020271, kelas ATNB semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Walimatul Usri. Latar belakang. Pernikahan adalah suatu peristiwa yang menjadi fitrah setiap manusia yang di dalamnya memelihara keturunan dan mempererat hubungan antara seseorang lelaki dan wanita. Bahkan tidak hanya itu, pernikahan dapat menghubungkan antara dua keluarga yang sebelumnya tidak saling kenal. Pernikahan juga dapat menciptakan dan menjadi faktor terjamin cinta kasih sayang serta ketenangan setiap pernikahan yang dilakukan oleh seseorang akan selalu dibarengi dengan acara yang biasa disebut dengan resepsi pernikahan atau walimatul ursi. Pengertian walimatul ursi adalah hidangan makanan yang berkaitan dengan proses berlangsungnya akad nikah. Mayoritas ulama menganggap bahwa walimatul ursi ini sebagai sunnah muakkad, yaitu perbuatan yang sangat dianjurkan. Definisi walimatul ursi dalam kebanyakan kalangan para ulama yaitu diartikan sebagai pesta pernikahan yang dilakukan dalam rangka mensyukuri nikmat pemberian Allah atas terlaksananya suatu perkawinan. Juga sebagai informasi atau pemberitahuan bahwa telah terlaksananya pernikahan, yaitu dengan menghidangkan makanan. Walimatul ursi dapat dilaksanakan atau diadakan pada saat acara akad nikah itu berlangsung atau sesudahnya. Dasar hukum walimatul ursi merupakan mata rantai dalam pembahasan nikah yang juga mempunyai aspek-aspek hukum dalam pelaksanaan. Para ulama sepakat perihal pentingnya pesta perayaan nikah. Beberapa ulama sepakat bahwa hukum mengadakan walimatul ursi ini adalah sunnah muakkad dasar hukum yang mengatakan bahwa walimatul ursi adalah sunnah, yaitu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Sesungguhnya Nabi SAW melihat bekas kalung pada Abdurrahman bin Auf. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Dia menjawab, "Saya telah menikahi seseorang wanita dengan mas kawin emas sebiji kurma." Kemudian beliau bersabda, "Semoga Allah memberkatimu, adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing saja." Habis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW mengadakan walimah untuk sebagai istrinya dengan 2 mud gadum. Berdasarkan pengertian hadis tersebut adalah bahwa melakukan walimah boleh diadakan dengan makanan apa saja, yaitu sesuai dengan kemampuan dari definisi di atas bawah. Perbedaan dalam walimatul ursi bukan ada pada melebihkan sesuatu yang ada lainnya, melainkan disesuaikan dengan kemampuan ketika sedang lapang ataupun sulit. Namun demikian, walimah boleh saja diadakan seadanya, yang penting dengan sesuatu yang bisa dimakan. Adapun perkawinan beliau dengan Sayyidah Sofia radhiyallahu anha dengan tepung sawi dan kurma. 13. Beberapa hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi SAW bahwa perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata menyesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang. Syarat atau tata cara walimatul ursi dalam Islam. 1. Tempat duduk antara tamu laki-laki perempuan harus terpisah agar tidak terjadinya fitnah, karena dalam Islam diharamkannya bercampur antara laki-laki dan perempuan. 2. Memakan dan minum sesuai dengan tuntunan syariat, tidak boleh berdiri, harus duduk dan tidak diperbolehkan untuk bersuara. 3. Orang yang melakukan walimah diperbolehkan mengadakan hiburan atau kegembiraan seperti memukul rabana, tentunya tidak mengundang nafsu dan suatu kemungkaran. Hukum menghindari walimatul ursi. Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih tentang hukum menghadiri walimah bagi orang yang diundang. Abdul Aziz dalam ensiklopedia umat Islam menerapkan bahwa menurut ulama mazhab Hanafi menghadiri walimah itu hukumnya sunnah, karena seluruh hadis yang berbicara tentang yang menghadiri walimah menurut mereka bersifat anjuran saja, bukan perintah wajib. Tetapi menurut jumhur ulama bahwa orang yang sudah diundang untuk menghadiri acara walimatul ursi adalah wajib hukumnya untuk menghadirinya. Kata ini diungkapkan oleh Taqiyuddin Abu Bakar. Jika kami mewajibkan walimatul ursi, maka memenuhi undangan adalah wajib, dan jika kami tidak mewajibkan walimatul ursi, maka memenuhi undangan tetapi hukumnya wajib, menurut pendapat yang rajin serta telah merajinkan ulama Iqraq dan Rujani. Hukum menghindari walimatul ursi untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan mengembirakan orang yang mengundang. Maka orang yang diundang walimah wajib mendatangi, ataupun syarat dan wajibnya mendatangi undangan walimah. Apabila tidak ada uzur syahir, undangan itu disampaikan kepada kaum keluarga, tetangga, kenalan, kawan kerja yang kaya maupun yang miskin, dengan tidak mengutamakan satu kelompok dan meningkatkan yang lain. Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan mungkar seperti minum-minuman yang haram atau menari. Kalau itu ada, maka undangnya pun tak wajib dan tidak boleh mustabab.
dipenuhi. Undangan disampaikan untuk hadir di hari pertama perkawinan. Jadi undangan yang disampaikan oleh hari kedua tidak wajib dipenuhi. Bahkan makruh untuk hari ketiga yang memberi undangan itu orang Islam, maka tidak diwajibkan memenuhi undangan orang kafir. Karena dengan memenuhi undangan berarti mencintai. Padahal mencintai orang kafir itu haram. Jika undangan itu bersifat umum, tidak tertuju pada orang-orang tertentu, maka tidak wajib mendatangi. Tidak juga sunnah. Misalnya orang yang mengundang berkata, wahai orang banyak, datanglah. Setiap orang yang kamu temui adalah ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib kifayah. Namun ada juga ulama yang mengatakan sunnah. Akan tetapi pendapat pertamalah yang lebih jelas. Adapun hukum mendatangi undang selain walimah. Hikmah walimatul ursi. 1. Merupakan wujud rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. 2. Tanda penyerahan anak perempuan kepada suaminya dari kedua orang tua. 3. Sebagai pemberi pertanda bahwa resminya akan nikah. 4. Sebagai tanda dimulainya kehidupan baru bagi suami dan istri. 5. Sebagai pengumuman atau pemberitahuan kepada masyarakat bahwa telah resminya menjadi seorang suami istri. 6. Dapat menyelenggarakan pelaksanaan perintah dari Rasulullah SAW yang menganjurkan mengadakan walimatul ursi walaupun hanya dengan kesederhanaan. 7. Menjalani silaturahmi antara tetangga dan kerabatnya. Kesimpulan, walimatul ursi berasal dari bahasa Arab al-walimah yang berarti makanan pengantin. Jadi walimatul ursi ini diartikan sebagai makanan yang disediakan sebagai rasa syukur atas terselenggaranya pernikahan. Walimatul ursi juga dianggap sebagai ungkapan rasa syukur pengantin maupun keluarga atas kebahagiaan mereka. Hukum walimatul ursi adalah sunnah muakkad dalam mengadakan beberapa adab atau syarat yang perlu diperhatikan, seperti mengadakan walimatul ursi sederhana mungkin dan tidak berlebihan dalam menyelenggaranya, mengundang sanak saudara, tetangga dan teman-teman dekat, memisahkan tempat duduk antara laki-laki dan perempuan, berias sederhana, tidak berlebihan baik untuk pengantin maupun untuk tamu undangan, tidak memilih-milih dalam mengundang antara orang kaya atau miskin, dan tidak mengadakan hiburan memberikan mudarat daripada manfaat bagi setiap orang yang mendapatkan undangan untuk menghadiri walimah. Maka hukumnya wajib mendatangi kecuali apabila ada unsur syar'i